kadang kemalam jalan, mengganggu apa yang menjadi program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ini tentu kami berharap kehadiran teman-teman Satgas ini dapat memberikan pengamanan, juga memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah, khususnya yang ada di wilayah tengah. Nah, masyarakat ini kadang-kadang dalam menyelesaikan suatu persoalan, kadang-kadang dengan cara-cara yang tidak sopan maupun yang tidak baik. Saya berharap teman-teman Satgas hadapi mereka dengan sesuatu yang nilainya edukasi. Jangan masyarakat so keras, perlu teman-teman juga keras lagi, ini bisa menyala nanti. Kehadiran kita di sini itu tentu dapat bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat kita. Apalagi tadi pada dia bilang ada yang palang jalan, ada peristiwa-peristiwa monumental yang sering terjadi. Biasa di tanggal 1 Mei itu kan ada May Day, Hari Buruh Nasional. Di tahun 2019 itu saya pernah datang di PT IWIB di subuh hari pada saat itu, ketika kegiatan May Day yang dilakukan oleh tenaga kerja, kemudian ada provokasi dari luar dan terjadi anarkisme yang luar biasa. Terjadi pembakaran yang dilakukan oleh para pihak-pihak yang mereka tidak ingin untuk menjaga daerah ini untuk bisa kondusif. Oleh karena itu, kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Halmahera Tengah berharap kepada teman-teman Satgas agar menjaga ini secara baik, objek vital negara ini, maupun menjaga kita semua yang ada di Halmahera Tengah sehingga tidak mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Saya juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang. Kami selaku manusia biasa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akan kembali untuk melaksanakan aktivitas dan tugas kita masing-masing. Terima kasih atas sambutan terhadap kami dan rombongan pasukan Satgas PAM Opfitnas di Weda ini. Kalau tadi disampaikan Pak Wakil Bupati ada jalan sampai ke Patani, berarti luar biasa. Karena dulu kita ke Patani itu dari Weda jam 5 pagi naik kapal Kopra itu, berangkat jam 5 pagi sampai Patani jam 7 malam. Saya melihat memang sudah banyak sekali perubahan, dan saya yakin dan percaya insya Allah ke depan Weda ini akan menjadi sebuah pusat pembangunan. Sudah ada Indonesia Weda Bay Industrial Park tadi yang sudah dibangun, dan itu harus memang menjadi pemicu untuk mendorong kemajuan dari Weda ini. Mohon izin Pak Wakil, saya boleh cerita sedikit. Saya sebelum ini pernah menjadi dandim di Kabupaten Tabalong, di Kalsel. Di situ juga ada sebuah industri tambang juga batubara gede, punyanya Adaro Energi. Jadi kalau boleh cerita, tambang batubara terbesar itu sekarang ada di tempat saya waktu saya menjadi dandim itu, dan kita juga melaksanakan pengamanan di sana. Pesan saya sama rekan-rekan prajurit ini, kalian adalah sebagai PAM Opfitnas, ya. Artinya mengamankan segala aset kegiatan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Tadi seperti yang disampaikan Pak Wakil Bupati, ya. Memang dalam perjalanannya nanti akan terjadi perselisihan banyak antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan masyarakat. Nah, yang saya harapkan di sini adalah rekan-rekan prajurit ini, ya, ingat baik-baik.
rekan-rekan prajurit bukan anjing herdernya perusahaan, ya, tetapi juga bukan kaki tangannya masyarakat atau dalam hal ini beberapa kasus LSM, ya. Saya ingatkan, kalian rekan-rekan prajurit bukan anjing herdernya perusahaan. Jadi tidak semua setiap perintah perusahaan diikuti, belum tentu itu betul. Atau setiap permintaan masyarakat kalian turuti, tidak juga, ya. Keberadaan kalian di sana, satu sebagai pump of witness, yang kedua adalah menjembatani supaya kepentingan perusahaan dan kebutuhan masyarakat itu bisa berjalan di bawah kerangka pemerintah daerah, ya. Jadi saya tidak ingin kalian berdiri di salah satu pihak. Ingat, kalian ini TNI, jati diri kalian adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. Tentara rakyat, ya, kalian itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ya. Ingat-ingat betul. Saya tidak ingin, ya, mentang-mentang nanti supaya biar kelihatan oleh perusahaan, kelihatan jago nih. Setiap ada masalah, masyarakat yang langsung main popor atau apa, enggak, bukan begitu cara mainnya, bos, ya. Dilihat dulu, ya, masyarakat itu adalah saudara kita juga, itu adalah rekan-rekan kita juga. Sebelum Anda menjadi tentara, Anda juga masyarakat juga, dan nanti setelah Anda pensiun, Anda kembali menjadi masyarakat, ya. Jadi TNI ini bukan suatu golongan yang elit, bukan suatu golongan yang hebat. Kita berasal dari masyarakat juga. Mungkin mereka butuh pengertian yang lebih dalam atau caranya, ya. Sosialisasi boleh sama, tapi cara pendekatannya yang lain, ya. Saya yakin orang Maluku Utara memang, atau orang Maluku itu, kalau kata orang Jawa bilang, mohon maaf nih Pak, saya orang Jawa. Kalau kata orang luar Maluku datang ke sini, wih, orang Ambon ini keras kepala batu. Tetapi kalau dia udah paham, mengerti, lebih pintar dari kita. Tepuk tangan dulu lah buat Maluku Utara. Ini butuh keahlian dan kelihayan kita sebagai prajurit. Anda sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu punya 3 kemampuan. 1 kemampuan tempur, 2 kemampuan teritorial, dan 3 kemampuan komunikasi. 3 itulah yang menjadi kemampuan inti Angkatan Darat sekarang. Sehebat apapun kalian bertempur, ya, kalau kamu nggak bisa mengambil hati masyarakat, useless, nggak ada gunanya. Sehebat apapun Anda bertempur, Anda berteritorial, kalau tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menyampaikan publikasi keluar, orang bilangnya, kalian kerja apa? Karena nggak ada berita dan nggak bisa menyampaikan. Oleh karena itu, kesempatan ini gunakan untuk melatih kemampuan itu. Perlu kami sampaikan kepada Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda bahwa yang di belakang Bapak itu kita 80 orang SSK, 1 SSK dipimpin nanti sama Pak dan Ramil, Pak Sofyan. Kita berasal dari berbagai macam satuan di Kodam 16 Patimura ini. Ada yang dari Sipur, ada yang dari 733, 734, dan sebagian besar 732. Artinya mereka memang sudah paham bagaimana karakter dan kondisi alam di daerah Maluku Utara sini. Saya harapkan pada rekan-rekan prajurit juga jangan terlalu lama untuk beradaptasi, ya. Prajurit yang hebat adalah prajurit yang bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan dan menempatkan diri pada tempat dan porsi yang benar. Di sini ada Pak Dandim, ada Pak Bupati, berikut dengan jajarannya Pak Wakil, Pak Sekda, ya. Sehingga nanti setiap kali ada perselisihan, ya, saya tidak ingin mendengar berita bahwa Satgas ini jagoan. Enggak, bukan begitu. Tentara yang hebat adalah tentara yang mampu menempatkan dirinya sesuai dengan porsinya, ya. Memang kalau keadaannya sudah anarkis, langsung segera tek ambil langkah yang memang kira-kira perlu. Tetapi manakala keadaannya masih bisa dilaksanakan secara persuasif, gunakan persuasif. Kita mencoba untuk TNI Angkatan Darat ini lebih adaptif,
bisa beradaptasi dengan lingkungan dan lebih humanis, ya, lebih humanis. Pendekatan kita bukan pendekatan hukum, tetapi pendekatan teritorial dulu. Rangkul masyarakat, ya, termasuk perusahaan pun juga dirangkul juga, ya. Saya tahu perusahaan ini juga bukan murni sepenuhnya dari orang Indonesia, ada orang asing, itu juga perlu pendekatan juga, ya, sehingga kalian bisa diterima, baik diterima oleh perusahaan juga diterima oleh masyarakat. Saya tidak minta banyak-banyak, saya tidak mengharapkan, artinya tidak menuntut kalian itu berprestasi banget, enggak. Yang penting lakukan tugas sesuai porsi dan kurangi semaksimal mungkin tingkat pelanggaran yang ada. Ya, nanti detailnya, teknisnya nanti akan disampaikan sama Pak dan Pak dan SSK, ya. Jangan bosan-bosan mengingatkan tiap hari, ya. Kita yang tiap hari diingatkan, sholat aja kadang masih suka melakukan hal-hal yang tidak pantas, ya. Nah, ini tugasnya komandan itu memang harus cerewet. Anda dibayar memang perlu cerewet, ya. Ingatkan terus, ya. Terus kemudian kepada Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda, saya menyampaikan salam hormat dari Pak Danrem, Pak. Dan kami titip ada 80 orang satgas di wilayah Halmahera Tengah ini. Berarti kalau sekarang sudah resmi diterima Pak Wakil Bupati, mewakili Pak Bupati tadi, berarti kita juga menjadi warga Halmahera Tengah, Pak. Nah, nanti kalau memang ada hal-hal yang memang kami tidak mampu, ya, Pak Dandim tidak mampu, ya, berkenan nanti Bapak Bupati atau Pak Wakil, Pak Sekda mungkin bisa untuk mencarikan solusinya buat kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tapi luar biasa Weda ini dengan kemajuannya. Saya yakin dan percaya 10 tahun lagi insya Allah Weda akan menjadi pusat kemajuan, ya, dengan adanya PT ILIN, terus kemudian kesungguhan dari aparat di sini serta masyarakatnya. Demikian sambutan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.